fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kamu nafkahkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. Jamaah rahimakumullah, ini petunjuk, ini arahan, bukan sebatas arahan untuk berinfak, tidak sebatas petunjuk untuk berinfak, tetapi petunjuk untuk berinfak dari apa yang kita cintai. Kita ini ada sering dengar program sedekah pakaian layak pakai. Alhamdulillah, itu hal yang baik, tapi ke depan sekaligus menjadi evaluasi untuk diri kita dalam kaitan dengan peningkatan, bukan sedekah pakaian layak pakai, tapi sedekah pakaian yang paling kita cintai. Ini baru top gitu. Tahu ini mampu apa enggak nih? Saya agak kurang setuju ya, walaupun itu baik ya. Ada sebutan mengumpulkan pakaian bekas untuk disumbangkan. Dengar bekas itu kok nggak enak ya. Tapi mungkin itulah kelas iman kita memang. Baru bisa bersedekah yang bekas-bekas gitu. Itu mungkin ya memang kelas kita seperti itu. Baru berpikir mau berbagi makanan kalau makanan itu sudah berlebih di rumah. Pernah sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Jadi memang kelasnya beda ini. Pas kalian, kita lihat bagaimana seorang Abu Talhah radhiyallahu an memahami, menghayati, mengamalkan ayat ini. Jika Al-Quran itu adalah hudan, kita petunjuk, maka bagaimana menjadikan ayat 92 surat Ali Imran ini sebagai petunjuk? Sebelum ke sana, saya boleh sampaikan dulu siapa itu Abu Talhah.
Abu Talhah dia ini penduduk asli Madinah. Di Madinah itu ada dua suku besar, ada suku Aus, ada suku Khazraj. Abu Talhah ini dari suku Khazraj. Kalau di mimbar ini pernah dijelaskan terkait dengan dua peristiwa. Pertama, Bad'u Islamil Ansor, cikal bakal Muslim Ansor. 6 orang yang berjumpa dengan baginda Rasul di musim haji di Mina, tepatnya yang sudah menunaikan ibadah haji di Aqabah. Bertemu dengan Rasulullah SAW 6 orang. Ringkesnya 6 orang itu kemudian menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Dan itulah 6 orang pertama penduduk Madinah yang menyatakan masuk Islam. Maka 6 orang ini disebut sebagai Bad'u Islamil Ansar, cikal bakal Muslim Ansar. 6 orang ini dari suku Khazraj. Jadi sukunya Abu Talhah ini. Pada tahun berikutnya, tahun ke-12, 6 orang ini kembali lagi menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mina, tepatnya di Aqabah, di dekat Aqabah situ. Tahun ke-12 kenabian itu, yang tadinya 6 orang, 1 tahun kemudian datang berjumpa dengan Nabi, jumlahnya sudah 12 orang. Terjadilah apa yang disebut sebagai Bai'atul Aqabah Al-Ula, Bai'at Aqabah yang pertama. Nah, dari 12 orang itu, 1 diantaranya itu Abu Talhah. Intinya saya ingin menyebutkan bahwa Abu Talhah itu minas sabiqin al-awwalin. Dia ini termasuk yang awal-awal menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Baik. Yang kedua, informasi yang ingin disampaikan adalah Abu Talhah ini terkenal dengan suaranya yang lantang. Sampai Rasul pernah kelakar menyebut Abu Talhah itu bandingannya seperti 1000 orang, saking suaranya lantang. Itu Abu Talhah. Yang penting juga untuk disebutkan bahwa Abu Talhah ini punya istri. Istrinya ini janda, namanya Ummu Sulaim. Janda Ummu Sulaim ini punya anak namanya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu adalah anak angkat atau anak tiri Abu Talhah. Anas bin Malik yang kita kenal itu adalah anak tiri Abu Talhah. Baik. Pada informasi yang ketiga inilah nanti kaitan dengan apa yang mau kita bahas. Jadi istrinya bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini janda dan Ummu Sulaim itu punya anak namanya Anas bin Malik. Karena nanti ada 2 hadis tentang Abu Talhah dan keluarga ini. Hadis ini yang menjadi sanadnya nanti adalah Anas bin Malik.
Baik, sekalian, terkait dengan ayat tadi, terkait dengan ayat 92 dari surat Ali Imran, disebutkan bahwa Abu Talhah, ini riwayatnya dari Anas bin Malik ini, Abu Talhah aktsaral ansari bil madinati malan min nakhlin. Abu Talhah itu termasuk orang Ansar, orang Muslim dari kalangan Ansar yang punya banyak harta dalam bentuk kebun korma. Ini rupanya Abu Talhah ini tuan tanah ya. Bukan hanya tanah nih, tuan tanah dan tuan kebun apa? Kalau tuan kebun apa tuh? Jadi dia ini punya banyak kebun korma, termasuk konglomeratnya kaum Ansor ini. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bairuha. Dari sekian banyak kebun korma yang dia punya itu, yang paling dia cintai itu kebun korma yang dikenal namanya dengan nama Bairuha. Ada kebun korma namanya Bairuha. Itu paling dia cintai itu. Kebun korma Bairuha itu posisinya wa kanat mustaqbilatal masjidi. Dia ini posisinya, kalau Nurah ini depannya mana ya? Sini apa sono ya? Depannya sono ya. Berarti berlawanan dengan kiblat, itu depannya. Berarti kalau sono belakangnya ya. Jadi adanya itu di depan sono nah. Kalau depannya sono nih, gitu. Tapi memang sekarang juga Masjid Nabawi itu condong yang utamanya itu justru yang ke arah sana. Gitu. Yang ke arah sana itu nanti kelihatan Gunung Uhud. 5 kilo itu udah kelihatan Gunung Uhud. Hotel-hotel yang mahal yang ke arah sana. Nah, seberangnya sini murah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu mimma'in fiha tayyibin. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa suka masuk kebun kurma Bairuha miliknya Abu Talhah itu. Karena ternyata dalam keterangan lain kebun kurma Bairuha itu airnya jernih. Maka Rasul biasa masuk ke kebun itu dan Rasul menikmati airnya yang jernih itu. Minum airnya yang jernih itu. Saya dulu juga nggak kebayang ya, kebun kurma di padang pasir kok ada air itu ya. Tapi ternyata berapa kali masuk ke kebun kurma, ya memang Masya Allah gitu, karo air mengalirnya itu bening gitu. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka masuk situ. Qala Anas, ini Anas berkisah nih. Falamma
unzilat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika turun ayat 92 dari surat Ali Imran itu, sekali-kali tidak akan sampai pada tingkat kebaikan yang sempurna jika belum siap untuk menginfakkan dari sesuatu yang paling dicintainya. Itu turun. Qama Abu Talhah ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah itu langsung menyambut dengan dia berdiri menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Abu Talhah itu kemudian menyampaikan isi hatinya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasul, Allah Ta'ala telah berfirman, itulah ayat 92 dari surah Ali Imran. Dan kata Abu Talha, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Dan sesungguhnya harta yang paling kucintai itu adalah kebun kurma Bayruha. Ya jujur tuh, harta yang paling kucintai itu adalah kebun kurma Bayruha. Wa innaha sadaqatun lillahi. Ya. Rupanya dia berdiri itu untuk menyampaikan kepada Rasul niatnya mensedekahkan itu kebun kurma. Yang menarik, Abu Talhah itu mensedekahkan kebun kurma yang paling dia cintai itu, paling dia sukai itu. Dasar motivasinya itu loh. Disebutkan di sini lillah, karena Allah, dan ada tujuannya. Tujuannya apa? Disebutkan arju birraha wa dhakhraha. Dia punya harapan agar dia mendapatkan kebaikan dari itu. Di awal ayatnya tadi disebut lan tanalul birra, al birru. Ini nanti ada pembahasan khusus, satu tema judulnya al birru. Ma huwal birru? Nah, nanti ada pembahasan itu tuh, al birru. Kayak pembahasan at-taqwa, kayak pembahasan al-hasan misalkan atau apa gitu. Ar-riya. Ini al birru. Ada masjid namanya Masjid Al-Bir. Ada masjid namanya Masjid Al-Bir. Tapi adanya di komplek Bir Bintang. Komplek Bir Bintang namanya Al-Birru. Itu masjidnya namanya Al-Birru tuh. Pak Salam itu pernah berkisah dapat jadwal khutbah di Masjid Al-Birru. Pak Salam apa Pak Wito ya? Pak saya. Berangkatlah beliau tuh. Wah, jangan, tapi saya belum lihat tuh, jangan-jangan di kop suratnya Masjid Al-Bir, ayatnya lantanalul birra gitu. Waktu mau naik khutbah dipesen,
jangan nyinggung-nyinggung perkara minuman keras. Bergolak tuh di hati. Waduh, kagak boleh. Tapi kapan lagi kesini ya? Kapan lagi menjelaskan? Akhirnya berketetapan hati. Naik mimbar, apa temanya? 8 pihak yang akan terkena dosa gara-gara minuman keras. Sebutin. Itu yang pertama dan terakhir sudah khutbah. Masjidnya itu namanya Al-Birru. Jadi memahami tentang Al-Bir itu penting. Nah, Abu Talha itu arju birroha. Baik. Sekalian, lalu apa? Bagaimana tanggapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap niatan dari Abu Talha itu? Abu Talha menyampaikan apa tanggapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bakh. Apa bakh itu ya? Wow, gitu ya. Dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Oh, ini harta yang besar ini. Ini harta yang menguntungkan ini harta yang besar ini. Bakh. Oh. Itu tanggapan dari Rasulullah SAW. Wah, ini harta besar ini. Luar biasa ini. Dan nanti kalau dilihat apa ini catatan tentang kebun kurma Bairuha itu, ya memang dikenal. Wah, itu kalau dilepas termasuk kebun di posisi harga mahal. Itu. Jadi yang disedekahkan itu bukan rumah di gang, rumah di jalan protokol, gitu kira-kira. Memang luar biasa. Bakh, dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad sami'tu ma qulta. Saya sudah dengar apa maksudmu. Nah, jadi apa yang kau sampaikan tuh saya sudah dengar dah. Gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak disangka oleh Abu Talha, ternyata Rasulullah itu punya pandangan sekaligus arahan. Apa pandangan dari Rasulullah dan arahan dari baginda Nabi? Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Rupanya saran dari Nabi nih. Ya karena memang dia niatnya mau diinfakkan, disedekahkan, saran Nabi agar kebun kurma itu dibagi-bagi kepada keluarga dekatnya Abu Talha, al-aqrabin. Itu arahan Nabi. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Oke, saya laksanakan. Saya laksanakan. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi. Maka kebun Bairuha itu dibagi-bagi sama Abu Talha kepada keluarga dekat. Saya nggak dapat data ya. Ini berapa hektar gitu. Cari-cari nggak dapat tuh. Bairuha itu berapa? Ini karena posisinya dekat, itu pasti ada yang mengungkap nih. Saya belum ketemu nih. Berapa hektar tuh? Luasnya itu. Dibagi-bagi. Karena apa? Begini disebutkan. Begitu dibagi-bagi kepada keluarga dekat,
Ternyata masih nyisa. Dibagi juga oleh Abu Talha wa bani ammihi, dibagi juga kepada suku dari pamannya, keluarga dari pamannya dibagi. Jamaah rahimakumullah, harta yang kita cintai apa nih kira-kira? Kalau kita yang punya, apa yang paling kita cintai ya? Bang Dikin yang paling dicintai motor. Saya apa ya? Rumah dikasih, mobil kali ya? Mobil kali ya? Kalau Bang Yana banyak tuh, gak kelihatan, dicintai nanti banyak tuh daftarnya. Saya tuh baca ini tuh gini ya. Ya Allah, betapa lemahnya iman nih ya. Betapa lemahnya iman nih. Kadang-kadang tuh kalau lagi sadar ya bener, kalau lagi nggak sadar ya nggak bener gitu. Jumatan di kantong nih ada warna merah, ada warna 50.000 itu warna apa itu? Biru, ada biru gitu ya. Ada hijau, ada merah gitu ya. Kok merah betul? 10.000 apa 10.000? Ungu. Ungu, hijau, biru, merah. Gimana tuh? Gimana Ustaz Heri ini? Yang mana nih? Allahu Akbar. Baik. Oke, ini Abu Talha. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari di bab tentang zakat ya, kitab tentang zakat. Ini bagaimana seorang Abu Talha memahami, menghayati dan mengamalkan ayat berapa tadi? 92 dari surat Ali Imran. Ya. Insyaallah hafal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Baik. Berikutnya ikhwas sekalian, memang Abu Talha ini kaya dan ada sensitivitas gitu. Kayaknya di Nurah ini perlu macam Abu Talha gitu. Jangan semuanya seperti Ali bin Abi Thalib atau seperti Bilal bin Rabah. Seperti Bilal bin Rabah gitu. Perlu ada kayak Abu Talha, punya modal sekaligus juga ada sensitivitas. Nah, ada satu waktu Pak, kejadian nih yang meriwayatkan ini, yang menjelaskan ini, mengkabarkan ini Anas bin Malik. Ya. Dari Anas bin Malik disebutkan begini. Abu Talha rupanya dia baru saja duduk-duduk bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi. Ada halakoh lah. Dan Abu Talha itu mengikuti, nggak tahu nih waktu itu kajian apa bentuknya apa, lagi di majelis Nabi. Tetapi waktu itu Abu Talha dengar suara Nabi kok seperti nggak biasanya gitu. Kok suara Nabi lirih gitu. Nah,
Nah, Abu Talha itu punya dugaan. Ini kayaknya Rasulullah lapar nih. Itu mungkin ya, saya nggak dapat terangan. Mungkin Abu Talha itu ngelihat gitu ya. Dengerin kok suara Nabi lirih banget. Nah, gelagatnya itu ditangkap sama Abu Talha. Lapar nih. Pada saat itu Abu Talha itu orang yang care gitu ya. Pulang dia, Pak. Abu Talha itu pulang. Segera pulang untuk menemui istrinya. Begitu temui istrinya, qala Abu Talha li Ummi Sulaim. Abu Talha kemudian ngomong sama Ummu Sulaim, istrinya. Qad sami'tu sauta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan. Sungguh aku mendengar suara Nabi ini kok lemes bener gitu. Lirih bener nih. Lemah suaranya itu. Dan Abu Talha mengatakan a'rifu fihi al-ju'a. Saya tahu nih Rasulullah lagi lapar nih. Maka Abu Talha itu nanya sama istrinya, Pak, fahal indaka min syai'? Kira-kira kamu ada sesuatu nggak nih? Punya sesuatu nggak? Maksudnya punya sesuatu yang bisa dimasak, lalu kemudian diberikan kepada Nabi. Punya sesuatu nggak? Dijawab oleh Ummu Sulaim, faqalat na'am, ya punya. Punya nih. Maka Abu Talha ini kemudian menyuruh siapa? Anak angkatnya ini, anak tirinya ini, bukan anak angkat, anak tirinya Anas bin Malik. Datang sono kepada Rasulullah, senang. Datang kepada Nabi. Untuk maksud apa? Maksud mengundang Nabi agar berkenan makan di rumah. Itu kira-kira. Istrinya sudah nyiapin makanan. Kala Anas bin Malik mengkisahkan fadhahabtu bihi fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi. Saya dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid. Lagi duduk di masjid. Wa ma'ahun nas. Dan rupanya Rasulullah itu di masjid kagak sendirian. Lagi bersama dengan orang-orang nih. Nanti dalam keterangan disebutkan itu kurang lebih yang hadir itu, yang bersama dengan Nabi duduk-duduk antara 70 sampai 80 orang. 70 sampai 80 orang. Ini kemungkinan besar adalah ahlu sufah. Kalau dia Al-Umari itu menyebut menginventarisir nama ahlu sufah itu kan sampai di angka 56. Tapi ini 70 sampai 80-an orang. Nah, ya kira-kira yang suka ngumpul-ngumpul di masjid lah. Mahasiswi ada berapa mahasiswi? Nah, kira-kira begitulah kira. Atau imam sama muadzin gitu ya. Sama Pak Jana kira-kira gitu. Kira-kira lagi duduk-duduk begitu di masjid. Lalu kemudian wa ma'unas faqumtu alaihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Anas bin Malik itu mau datang, mau nyampaikan pesan dari siapa? Abu Talha untuk ngundang makan. Di sini ada tanda kenabian. Ada tanda-tanda nubuwah. Belum dia ngomong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bicara dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsalaka Abu Talha? Kamu disuruh Abu Talha ya? Kamu disuruh Abu Talha?
Qala faqultu na'am ya. Rasulullah nanya lagi, suruh makan. Dijawab sama Abu Talha, faqultu na'am. Ini rupanya udah dikasih tahu nih dikabarkan nih sama malaikat. Iya, suruh makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang diundang atuk nih. Yang diundang cuman Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman ma'ahu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong sama yang ada di sekitar Nabi tadi yang pada duduk rame-rame. Kumu, berdiri, ayo kita ke sana yuk. Semua rombongan dibawa. 70 sampai 80 orang. Tapi Abu Talha pesan, tolong sebelum saya datang, makan itu jangan disentuh. Itu. Saya pengen makan duluan. Jangan disentuh tuh makan. Sampai kemudian dekat rumahnya Abu Talha. Abu Talha, apa bahasa kita ya? Panas dingin kali ya. Waduh, kok banyak banget gitu kan. Kok banyak bener ini. Nah, Abu Talha ngomong sama Ummu Sulaim. Nah, ini istri yang solehah itu begini nih. Ini karena ini yang melakukan tindakan kan Rasulullah nih. Ummu Sulaim itu mencoba menenangkan Abu Talha. Tenang, jangan khawatir, gitu. Nah, akhirnya kemudian sama Rasulullah diminta masuk 10-10. Rasulullah nikmati dulu, kemudian 10-10 bergantian. Ya, ternyata apa yang kemudian terjadi, makanan itu cukup untuk dinikmati semuanya. Padahal yang diundang sebenarnya hanya seorang diri, seorang Rasul. Kejadian kayak begini ini nanti terjadi juga waktu peristiwa perang Khandaq. Terjadi dalam konteks perang Khandaq. Nah, kisah ini diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah. Maka kayaknya perlu ada Abu Talha. Abu Talha-nya namanya Pak Budi. So undang gitu ya. Nanti Abu Talha-nya namanya siapa nih? Pak Muhyiddin ya. Gitu itu ya. Ya, Abu Talha sekelas Abu Talha kita gitu, Pak Syuhedi gitu. Misalkan. Dan biasa begitu memang. Nah, gimana ini ya membangun kebiasaan ini Mas Dani ya? Kadang-kadang itu Rasulullah itu kalau dianterin makan kayaknya itu ya dimakan bareng tuh sama ahlu sufah itu. Kalau ahlu sufahnya itu angkanya 56 lumayan juga kan? Gitu. Sebenarnya ahlu sufahnya Nurah ini udah ada nih mahasiswi nih. Ada mahasiswi, ada penghuni tetap komplek gitu. Cuman Abu Talhanya belum siap mengundang 100 orang. Gitu, belum siap mengundang, paling siapnya ngundang 1-2 orang gitu ya. Belum bisa 100 tuh. Mudah-mudahan nanti ada Abu Talha gitu ya, insyaallah. Bukan hanya kaya, tapi punya kepedulian yang begitu tinggi. Saya kira demikian, sudah adzan Isya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jadi hari ini ngaji kita adalah Quran surat Ali Imran ayat 92 dan keteladanan Abu Talha. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.